Hai guys, balik lagi bareng Jenny di Jendela Finansial. Dalam video kali ini, Jenny bakal membahas sebuah berita menarik dan penting mengenai kerjasama ekonomi antara Amerika Serikat dan Indonesia. Kamu udah tahu belum kalau Amerika Serikat bakal hapus utang Indonesia? Tapi ada syaratnya nih, kita harus memperbaiki terumbu karang. Emangnya kondisi terumbu karang kita seburuk itu ya? Atau karena utang kita udah kebanyakan? Yuk kita bahas, tapi follow dulu dong Instagram, TikTok, dan YouTube Jendela Finansial biar kamu nggak ketinggalan informasi penting lainnya. Nah, baru-baru ini Amerika Serikat menyetujui penghapusan utang Indonesia sebanyak 35 juta USD atau sekitar 565 miliar rupiah dengan asumsi kurs 16.158 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sebagai gantinya, Indonesia harus berkomitmen untuk melakukan perbaikan terumbu karang yang sudah rusak. Kalau dengar berita ini, kayaknya konservasi terumbu karang emang sepenting itu ya. Kamu perlu tahu nih guys, kalau terumbu karang adalah ekosistem laut yang sangat penting. Mereka tidak hanya menjadi habitat bagi berbagai spesies laut, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi garis pantai dari dampak erosi laut. Nah, pertanyaannya, kenapa ya kesannya kita dipaksa melakukan konservasi terumbu karang? Oke, kita bahas dulu soal kondisi terumbu karang sebelum ke utang Indonesia. Laut Indonesia adalah rumah bagi 16% terumbu karang dan sekitar 60% spesies karang global. Terumbu karang menyediakan makanan, sumber mata pencaharian, dan pelindung dari badai bagi setengah populasi manusia. Namun, sekitar 75% terumbu karang di seluruh dunia saat ini berada dalam ancaman kerusakan. Terus, kenapa sih upaya konservasi ini melibatkan utang piutang antara Indonesia dan Amerika? Nah, pengalian utang untuk perlindungan alam ini akan mengalokasikan dana yang awalnya digunakan untuk pembayaran utang menjadi inisiatif konservasi ekosistem terumbu karang. Inisiatif ini tuh menunjukkan komitmen Indonesia dan Amerika Serikat terhadap pentingnya terumbu karang, terutama kerjasama dalam mengatasi masalah mendesak untuk melindungi terumbu karang. Dalam kesepakatan ini, Amerika Serikat memberikan keringanan utang kepada Indonesia sebagai bagian dari program Debt for Nature Swap. Program ini memungkinkan negara-negara berkembang mengurangi utang luar negeri dengan melakukan upaya konservasi lingkungan. Kesepakatan Debt for Nature Swap diatur dalam US Tropical Forest Conservation Act atau TFCA yang memungkinkan pemerintah Amerika mengalihkan utang negara-negara dengan hutan tropis untuk tujuan konservasi hutan. Menurut pernyataan resmi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, kesepakatan pengalian utang untuk perlindungan alam ini telah ditandatangani oleh pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia pada 3 Juli 2024. Terus, setelah kesepakatan ini, gimana nih sistem konservasi terumbu karang itu berlangsung? Apakah utang Indonesia bakal hilang gitu aja? Atau Amerika bakal ngurusin terumbu karang Indonesia? Eits, nggak gitu guys. Jadi cicilan dan bunga pinjaman yang semestinya dibayar ke pemerintah Amerika itu bakal disetorkan ke lembaga yang udah ditunjuk buat ngurusin konservasi ekosistem terumbu karang di Indonesia. Sebenarnya kita masih ngeluarin duit, tapi dialihkan aja fungsinya, bukan untuk Amerika tapi buat konservasi lingkungan kita sendiri. Terus siapa nih yang bakal ngurusin dananya?
Rencananya bakal dikelola di bawah Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia atau KEHATI yang merupakan organisasi sipil lokal yang udah 30 tahun terakhir berkiprah di bidang konservasi ekosistem kelautan dan kehutanan. Dana ini dipakai buat membiayai proyek-proyek lembaga masyarakat sipil atau LSM yang fokus sama konservasi terumbu karang tersebut. Nah, untuk kesepakatan ini, rencana lingkup lokasi konservasinya adalah bentang laut Sunda Banda Kecil seluas 124,38 juta hektar dan bentang laut Kepala Burung seluas 34,86 juta hektar. Dari pemberitaan ini kamu perlu tahu nih guys, kalau sebelumnya Indonesia itu udah 3 kali menyepakati perjanjian konservasi dengan Amerika Serikat. Tepatnya di tahun 2009, 2011, dan 2014 dengan nilai total 70 juta dolar Amerika Serikat. Kalau kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan, Suminto bilang program ini menguntungkan pemerintah Indonesia. Secara finansial, pengalian cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah Indonesia ke Amerika Serikat ini tidak ada beban biaya transaksi tambahan. Sebenarnya, kesepakatan ini adalah langkah penting untuk melindungi ekosistem laut Indonesia. Selain itu, bisa memberi manfaat ekonomi jangka panjang melalui sektor pariwisata yang berkelanjutan dan perikanan yang sehat. Terus, apa dong untungnya buat Amerika? Kesepakatan ini tidak hanya membantu Indonesia, tetapi juga memperkuat kerjasama internasional dalam bidang lingkungan. Ini menunjukkan komitmen kedua negara dalam menghadapi perubahan iklim dan melindungi keanekaragaman hayati. Dari sudut pandang ekonomi, penghapusan utang ini memungkinkan Indonesia untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih besar bagi proyek konservasi lingkungan. Selain itu, upaya perbaikan terumbu karang dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata bahari dan perikanan yang secara langsung berdampak positif pada ekonomi lokal kita. Kesepakatan ini adalah contoh nyata bagaimana kerjasama internasional dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan. Oke, segitu dulu Jenny bahas soal utang Indonesia. Yuk kita kawal isu konservasi terumbu karang di Indonesia dengan like, komen, dan share ke teman kalian. Bye-bye.